bungkus itu adalah sesuatu yang tidak kita suka, benar ya. Baik itu bencana, musibah atau apapun itu yang memang tidak kita suka. Nah, isi daripada bungkus itu adalah rezeki. Segala sesuatu yang kita suka itu yang baik, kebahagiaan, karir dan segala macam. Nah, ajaibnya dalam kehidupan orang nggak akan mau nih makan permen tanpa bungkus. Iya betul. Dia hanya akan makan permen dengan bungkusnya. Nah, arti kan yang diperlihatkan di awal itu adalah musibah sebenarnya. Kalau kita menerima musibah itu dengan baik, artinya ya kita dapat isinya. Tapi kalau di awal sudah menolak, mengeluh, kita nggak akan dapat apa-apa. Gitu betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat bisnis dimanapun kalian berada. Kembali lagi di IndiCast sore hari ini bersama aku Adit, dan nggak kerasa kita udah ada di episode ke-9 nih teman-teman IndiCast. Jadi buat kalian yang belum nontonin atau dengerin IndiCast di episode-episode sebelumnya, bisa langsung kunjungi YouTube-nya Indibi Sumatera atau bisa langsung ke Spotify-nya IndiCast ya. Jadi langsung cari IndiCast, langsung nemuin podcast dari episode 1 sampai ke episode ke-8. Nah, seperti biasa, di episode-episode sebelumnya kita pasti mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan hari ini sebelum nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang luar biasa yang sudah kita hadirkan di studio Sumatera hari ini, aku mengingatkan lagi buat teman-teman yang sudah hadir di live-nya Indibi Sumatera untuk sore hari ini, jangan lupa untuk yang sudah punya pertanyaan, langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti kita bakal pilih 2 orang untuk kita bakalan dijawab oleh narasumber kita pada hari ini, dan nanti bakalan ada saldo link aja buat kalian. Dan jangan lupa buat yang sudah hadir di live kita sore hari ini, langsung di capture terus di post ke story-nya, boleh ditambahin tulisan-tulisan, boleh ditambahin hal-hal yang lucu, nanti boleh nanti akan dipilih oleh panitia yang sudah hadir di studio kita hari ini. Ada 2 orang yang bakalan dipilih untuk mendapatkan saldo link aja pada hari ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, live kita hari ini di studio sudah hadir seorang pengusaha muda yang berasal dari kota Medan, dan beliau masih sangat muda dan sudah memiliki beberapa bisnis yang sudah dibangun dari tahun 2017, dan beliau merupakan owner dari perusahaan Cipta Buana Mandiri, dan usahanya itu meliputi dunia food and property, serta bersertifikasi chef yang diperoleh dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan beliau ini juga aktif mengajar di bidang kuliner, lebih tepatnya di bagian makanan, dan membuka private class di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia di kota Jogja dan Jakarta. Untuk para masyarakat yang ingin belajar bisnis, khususnya di bidang kuliner makanan. Dan salah satu bisnis beliau yang sudah sangat lumayan dikenal dan dikenal oleh masyarakat di kota Medan adalah produsen dimsum Medan, yang merupakan usaha pabrik dimsum yang sudah didirikan dari tahun 2018, yang saat ini memiliki total karyawan 50 karyawan dan sudah memproduksi lebih dari 1 ton per harinya, dan sudah menciptakan 20 varian juga untuk produk dimsumnya, dan mitranya itu tersebar luas di berbagai daerah dan juga lintas profesi. Oke, langsung aja kita sambut. Please welcome, beri tepuk tangan untuk Bang Agung Indra Syaputra. Oke, gimana kabarnya Bang Agung hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Bang Agung. Bang Agung tadi kan banyak bisnisnya juga, terus juga ngajar juga untuk orang-orang yang mau belajar bisnis. Awal mulanya, apakah memang cita-citanya nih jadi pebisnis, emang dari awal mau jadi pebisnis, atau sempat terpikirkan kayaknya mau kerja kantoran atau kayak mau berkarir di bidang lain? Seperti apa, Bang? Jadi sebenarnya saya juga aktif ya, bekerja di bandara. Oh, oke. Ya, di bandara. Jadi kenapa terjun ke dunia bisnis itu, bagi saya bisnis itu cukup menantang. Menantang ya. Kemudian kita punya kebermanfaatan yang lebih luas. Oke. Itu tantangan awalnya. Berarti duluan di bandara, baru akhirnya kayaknya harus ada penghasilan lain nih. Iya, gitu. benar. Iya. Oke, dari awal memang udah tercetus kayaknya buka ini nih frozen food dan lain sebagainya, atau dapat idenya itu dari mana sih, Bang?
Jadi ide frozen food itu sendiri awalnya kecintaan kita terhadap makanan ya, suka makan, suka makan. kulineran gitu kan, kulineran bareng istri. Nah kemudian gimana ya kalau kita bisa buat produk ini, gitu kan. Nah awal 2017 itu produk kita tahu bakso. Awalnya tahu Bakso. belum dimsum. Belum. Oke. Nah kemudian kita mulai coba awal buat itu di 2018. Oke. 2018 dan alhamdulillah sampai sekarang marketnya sangat baik. Ya, jadi perkembangannya cukup pesat. Dan nggak cuma di Kota Medan aja Nggak ya? hanya di Kota Medan. Di kota-kota lain juga ngambilnya di produsen dimsum. Iya benar. Awal buka bisnis itu sendiri sama rekan kerja kah atau sama keluarga? Kebetulan awal buka itu kita ada buat sendiri ya, artinya bareng teman juga dibantu dan keluarga. Kita ada 3 orang awal mengerjakan dan pada akhirnya sampai sekarang punya karyawan sekitar 50-an lebih. Oke, luar biasa. Ada yang unik nih Bang, kerja di bandara itu kan waktunya nggak maksudnya nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak yang free-nya. Iya. Ya kan, jadi kan agak lumayan padat juga gitu kan. Gimana cara ngatur waktunya dengan pekerjaan yang di bandara, terus harus ngerjain bisnis juga di awal-awal yang memang harus ngerjain itu sendiri gitu. Nah jadi sampai sekarang ya, saya tugas itu 2 hari tugas 2 hari libur. Oke. Memang shiftnya seperti itu, 2 hari tugas 2 hari libur. Jadi memanfaatkan waktu ketika libur 2 hari itu kita pure itu maksudnya Ngerjain bisnis. kerjaan bisnis. Nah ketika saya tidak berada di situ dan sedang bertugas, itu ada penanggung jawabnya. Oke. Iya seperti itu. Itulah tadi rekan-rekan kerja tadi, Iya, keluarga kerja. juga gitu ya. Oke. Yang nggak tahu sih sulit atau enggak sih sebenarnya, karena kan ini makanan beku gitu ya. Ngelola dari awal-awal itu tadi kan dari yang sedikit pada akhirnya ternyata banyak permintaannya juga cukup banyak. Nah itu ngelola pasokannya itu ketika ada orang yang ternyata permintaannya itu lebih banyak gitu. Itu gimana sih Bang? Nah artinya kita harus memastikan rantai dingin ya, rantai dingin mulai dari proses penerimaan bahan baku, pencetakan, pembekuan hingga pendistribusian ke Oke. calon mitra. Ya. Nah, pengiriman biasanya kita gunakan tuh styrofoam standar styrofoam. Ya. Itu bisa sekitar mungkin 12 jam lebih itu bisa bertahan. Kalau memang dia mitra itu cukup jauh, misalnya yang di Jakarta atau di Surabaya, Bali atau Kalimantan, itu menggunakan mobil kulkas atau thermoking. Oke. Jadi sampai saat ini itu adalah mitigasi yang dilakukan supaya rantai dingin itu tetap terjaga dan barang yang sampai ke mitra itu terjamin. Oke. Itu dia. Ya, jadi ya itu tadi ya, karena kan makanannya kan takutnya nanti sampai di tempat si yang mesan justru udah nggak fresh lagi gitu ya, perlu dijaga itu. Sejauh ini perkembangan demand dari pasarnya gimana sih Bang? Baik itu yang di Medan sendiri atau yang di luar Jakarta sendiri, karena kan semakin banyak nih frozen food. Jadi sejauh ini demandnya itu sangat-sangat baik. Ditambah lagi awal mula COVID ya, jadi ketika orang banyak di rumah aja, artinya orang kan kepingin makan yang higienis. Praktis. Jadi kalau di frozen food ini kan mereka tinggal ambil dari kulkas, kemudian digoreng atau dikukus, itu jauh lebih praktis dengan cita rasa yang sangat nikmat gitu. Sehingga demandnya sangat-sangat tinggi. Apalagi kita sebenarnya berfokus di B2B ya. Ya, orang ingin menjual kembali. Nah, jadi pesanan itu apalagi sekarang tuh sangat-sangat banyak, padat. Bahkan mitra yang mesan itu ya harus rela antri. Iya, jadi nggak bisa kita begitu pesan barangnya langsung ada enggak. Jadi dia dicetak sesuai dengan pesanan. Begitu. Gimana sih Bang alurnya tuh bisa dapatin pada akhirnya ini kan jatuhnya B2B ya, sama miripnya mungkin lebih kurang mirip dengan Indibis yang memang B2B juga. Pada akhirnya bisa nemuin mitra yang pasti mesannya tuh dalam skala yang besar gitu kan. Kalau B2B udah pasti besar gitu. Pada akhirnya bisa nemuin orang yang di luar dan lain sebagainya, itu dari mana sih? Mungkin strategi yang kita lakukan adalah beriklan. Iklan. Kemudian relasi ya. Relasi dari teman-teman atau yang kita jumpain ketika kita di bandara, itu sangat-sangat banyak. Kemudian
semua berproses. Artinya tidak semua mitra itu langsung langsung ambil besar. Enggak. Oke. Artinya berproses dan kita tetap mendukung, membina ya, mulai dari kecil sampai menengah dan akhirnya orderan itu kalau bahasa kasarnya gila-gilaan. Oke. Bahkan sampai nelpon nih, ayo dong kirim lagi, ini kurang gitu. Nah, itu ada. Oke. Berarti relasi dengan si mitra tadi tetap dijaga ya? Tetap dijaga. Itu ada kayak semacam, sorry kalau di franchise kan mungkin udah ada pattern-patternnya ya, tinggal diikutin. Nah kalau yang bentukan bisnis seperti ini, yang dari produsen dari ke mitra, itu tetap ada hal-hal yang udah diatur nggak sih dalam? Artinya gini, kita supaya engagement-nya itu dapat ya, kita buat program-program reward. Reward. Artinya setiap di akhir bulan itu selalu kita berikan reward mitra itu emas berukir dinar. Oke. Nah, dan kita tidak hanya sebatas memberikan, kita juga mengedukasi. Bahwasannya ya dinarnya ini tadi atau emas ini tadi sebagai instrumen untuk menjaga nilai aset mereka. Jadi selama ini mereka sudah berbisnis, yuk mari amankan aset dalam bentuk emas. Oke, tapi itu ada target-targetnya juga Ada. ya? Oke. Mungkin itu juga dari salah satu strategi peningkatan demand mereka gitu ya? Iya, benar. Oke. Di dalam hal inovasi produk sendiri nih, karena kan frozen food kayak tadi yang udah saya sebutin kayak udah lumayan banyak gitu ya menjamur frozen food. Apa sih yang abang lakukan sendiri itu untuk menarik minat si mitra tadi untuk yang dulunya itu pakai atau ngambil produk di tempat lain, pada akhirnya kayaknya di sini lebih berkualitas nih bahannya gitu. Nah, artinya inovasi ya, selain kita buat variannya mungkin lebih bervariasi, kemudian selama ini kan banyak dimsum itu pada umumnya ya, ukurannya reguler, ya kan. Kemudian kita bisa buat mix dengan ukuran yang mini. Ya, jadi perkembangan saat ini juga permintaan untuk dimsum yang mini itu sangat-sangat besar. Artinya yang mungkin kemarin pasarnya itu menengah ke atas, sekarang itu bisa menengah ke bawah. Dengan harga yang lebih terjangkau, tapi dengan cita rasa tetap yang terbaik. Oke. Berarti ada juga ya pedagang-pedagang kecil yang ngambil abang, ada juga berarti ya. Oke. Sejauh ini ada berapa banyak sih bang varian yang udah dibikin dari dimsum? Varian itu ada sekitar 20-an. 20 ya? 20. Itu hanya dimsum aja? Dimsum. Untuk yang makanan-makanan frozen lain? Frozen lain mungkin saya ada ngelola ini ya, ayam ungkep. Itu dikirim ke beberapa mitra yang memang dia sudah disediakan sambalnya dan segala macamnya. Itu di bawah di bawah perusahaan yang sama tadi ya, Cipta Buana Mandiri ya. Tadi kita ngomongin soal inovasi. Sekarang kita ngomongin soal kualitas produk. Gimana sih cara abang, apalagi kan sekarang udah diturunkan ke pegawai ya, karyawan. Ngejaga kualitas tetap sama dari yang awal dibikin sampai ke tangan konsumen tetap sama, itu gimana sih cara ngejaga kualitasnya? Karena ini berkaitan dengan frozen food ya, artinya tetap yang pertama rantai dingin. Nah itu sangat penting. Ya, mulai dari penerimaan bahan baku sampai ke penyimpanan, pengadonan dan pencetakan. Artinya untuk menjaga kualitas tidak hanya di dinginnya itu tadi ya, kemudian kita, kalau Mas mungkin pernah makan nih kan di beberapa restoran, katakanlah Solaria nih, dimanapun Mas makan, kenapa ya rasanya bisa tetap sama? Artinya restoran besar itu sebenarnya kalau menurut saya mereka itu tidak punya chef. Jadi pekerja itu hanya membaca SOP. Maksud dan tujuannya apa? Itu ada premix. Jadi premix itu kita sudah kunci bumbunya, ya. Jadi siapapun penggantinya atau yang mengelola, yang mengadon, pasti rasanya tetap sama. Asalkan dia ngikutin SOP tadi ya. SOP, itu dia. Intinya ada di rantai dingin dan rantai cara pemasokan tadi ya, dari proses produksinya sampai ke si dimsum tadi sampai di tangan si premix nih, sangat penting itu premix. Jadi bumbunya itu sudah dikunci. Pernah ada nggak sih bang, maksudnya udah sampai ke tangan mitra ada komplain?
komplain sejauh ini mungkin karena ini ya, pengangkutan cukup lama makan waktu. Kemarin tuh pernah ada insiden banjir ya di mana ya? Setelah Langsa itu apa saya kurang ingat nama daerahnya, banjir, jadi distribusi barang itu cukup lama sampai ke mitra. Sehingga barang yang sampai itu dalam keadaan yang kurang beku. Dan kita bertanggung jawab, kita ganti baru. Karena sejauh ini produk kita menurut hasil lab itu kan sekitar 6 bulan bisa bertahan. Kita batasin, jika dalam waktu 2 bulan barang itu tidak habis, itu kita ganti baru, retur baru gratis. Gratis. Jadi ada kebijakan-kebijakan gitu ya? Benar. Sejauh ini konsumennya sendiri itu datang dari kota mana aja, Bang? Jadi mulai dari Sabang, Pulau Sumatera ya, maksudnya kemudian ada Kalimantan, bahkan di Jakarta, salah satu mitra kita itu ada public figure ya, atau kita bilang artis, penyanyi. Yang di Pulau Jawa ya? Yang cukup terkenal, dari Medan, asal Medan ya. Asal Medan. Beliau buka bisnis dimsum di Jakarta. Tapi ngambilnya dari Medan. Iya, benar. Dan ada sekitar 9 cabang ya. Termasuk cabang mereka ada di Batam, di Jakarta, kemudian Jakarta ada beberapa daerah, di Pulau Sumatera juga ada banyak. Luar biasa ya. Jadi sekompleks itu gitu yang memang harus dibangun dari awal. Saya pernah ngobrol sama salah satu pebisnis lainnya gitu, Bang. Jadi beliau sebelum buka bisnis, jadi bikin dulu pattern, apa sih istilahnya, model bisnisnya, mungkin model bisnisnya. Nah itu untuk yang seperti ini, abang dari awal memang udah ngerencanain atau ada modal ya udah jalanin aja? Artinya segini, sebenarnya kalau guru saya bilang, untuk memulai itu dibutuhkan keberanian, untuk mengembangkan dibutuhkan pengetahuan, dan untuk menyempurnakan itu dibutuhkan keahlian. Nah, sebenarnya apapun bisnisnya tidak perlu terlalu banyak ide ya. Ide itu cukup 1%, 99% itu actionnya aja. Iya, supaya tidak terlalu berlarut lama. Karena tantangan itu kan akan kita rasakan seiring dengan berjalannya waktu. Oh, kira-kira harus begini, kira-kira harus begini, gitu. Kita balik lagi ke yang tadi strategi, salah satu yang saya tangkap adalah beriklan. Nah itu berarti memanfaatkan iklan di sosial media? Sosial media. Nah itu Bang Agung sendiri yang ngejalanin atau punya tim yang khusus memang ini di digital marketing strategiknya di orang lain gitu yang memang lebih jago atau lebih... Artinya selama dari awal sampai 2022 ya, itu masih saya yang jalani. Untuk saat ini sudah ada tim yang memegangnya. Itu belajar dari mana sih, Bang? Karena kan backgroundnya tadi kan di bandara. Iya. Terus megang iklannya juga sendiri, megang produksinya sendiri. Belajar sendiri kali ya. Sekarang kan informasi itu cukup luas terbuka. Iya, betul. Kita bisa belajar dari manapun. Artinya mungkin ada YouTube yang kita bisa lihat bagaimana sih cara beriklan dan segala macam. Jadi di era sekarang ini, era digitalisasi ini sudah tidak ada informasi yang tertutup. Ya, semua terbuka. Kita bisa belajar apa saja dari media sosial. Tinggal kita untuk mengembangkannya, artinya kan dibutuhkan pengetahuan untuk menyempurnakan dibutuhkan keahlian. Iya, betul. Dia. Yang saya sendiri masih ragu adalah gimana sih cara abang bikin percaya ke orang, bikin orang lain tuh percaya bahwa ini makanan beku bakalan sampai ke tangan mitra tetap dalam keadaan beku. Gimana sih cara menimbulkan kepercayaan si orang-orang yang memang notabene-nya bukan lokasinya di satu kota dengan kita gitu? Nah, artinya begini, kepercayaan itu, trust itu muncul karena mungkin dari yang dia lihat ya. Mitranya dari mana saja sih? Ya, kemudian testimoni. Testimoni. Dan kita menjamin produk itu apabila sampai dalam keadaan rusak, kita garansi ganti baru. Bahkan mungkin dari total ratusan mitra, kita tuh nggak pernah jumpa. Kita hanya sebatas komunikasi dari WhatsApp atau telepon. Ya alhamdulillah sampai saat ini cukup baik.
Oke. Tidak pernah ini ya. Belum ada ya? Belum ada kendala. Belum ada kendala. Sebenarnya kembali lagi kepada mindset ya, mindset. Sebagai seorang pebisnis itu kita harus punya mindset atau pemikiran yang tangguh. Ya. Seperti yang disampaikan, aku adalah apa firasat umatku, kan gitu. Nah, artinya dalam prosesnya juga kita harus tetap berfirasat yang baik aja gitu. Agar hasilnya pun juga baik. Itu dia. Nah, untuk strateginya sendiri apakah memang cukup di iklan atau dari abang sendiri itu juga jemput bola nih, nyari kalau kira-kira ada yang kebetulan dia jual dimsum terus coba nawarin di awal-awal karena kan di awal-awal nggak mungkin kan, maksudnya orang langsung datang tiba-tiba udah trusted sama kita gitu kan, karena kita belum punya portofolio atau belum punya klien-klien gitu. Apa aja sih yang jadi sejauh ini strategi itu hanya di iklan doang. Karena nggak semua orang suka dijualin. Benar ya, nggak semua orang suka dijualin. Nah, jadi saya sering menyampaikan kepada orang baru atau calon mitra, ketika mereka bertanya nih, bagaimana sih kemitraan segala macam, terus produknya enak nggak? Ya kan? Nah, sejauh ini saya tetap menyarankan jika ada kesempatan silakan datang ke lokasi produksi. Ketika diproduksi nanti kita sediakan menunya dalam keadaan yang sudah matang. Jadi calon mitra ini bisa langsung merasakan, oh ternyata produknya begini. Tinggal kita menginformasikan tentang produk knowledge-nya. Kalau yang ini bagaimana ya cara penyajiannya, kalau dia dikukus atau digoreng, begitu kurang lebih. Bagusnya seperti apa gitu ya. Iya. Oke. Dalam produksinya sendiri nih Bang, di pabrik tadi, apakah masih produksi manual atau memang udah memanfaatkan mesin-mesin untuk ngejaga kualitas tadi? Kalau untuk produksi manual itu hanya di pencetakan. Pencetakan ya. Jadi mulai dari proses penggilingan, pengadunan, penyimpanan itu sudah mesin ya? Menggunakan mesin. Ya, supaya kualitasnya tetap terjaga. Yang menariknya adalah ini kan makin banyak nih ya orang yang jualan dimsum, baik itu yang frozen atau yang memang udah jadi gitu ya. Cuma kan abang fokusnya di produsen tadi ya, untuk menyediakan dimsum untuk mitra-mitra yang lain yang berjualan dimsum. Apa sih keunggulan yang menjadikan produk abang itu berbeda atau unik dari produsen-produsen dimsum lainnya? Mungkin kalau dari segi rasa kali ya, kemudian kita menjaga ini ya, kita menjaga mitra, kita hanya memproduksi, fokus hanya di produksi, ya biar mitra yang berbisnis, bisnis to customer lah. Ya. Kemudian reward, program reward, ya itu yang membedakan. Artinya setiap akhir bulan kita memberikan reward emas berukir dinar. Itu kalau 1 dinar itu dirupiahkan ya sekarang sudah di angka 5.100.000-an. Jadi ada mitra bahkan yang bisa sampai dapat itu 2-3 dinar setiap bulannya. Itu dia. Jadi dari strateginya yang bikin unik gitu ya teman-teman yang ada di rumah. Jadi buat kalian yang mungkin pada akhirnya berpikir dari yang pada hari ini kan kita ngobrolin dalam skala besar ya, maksudnya yang bukan berjualan ke customer tapi lebih ke bisnis to bisnis. Nah, kira-kira buat teman-teman yang mungkin punya bisnis yang sama gitu, jadi yang arahnya ke bisnis juga, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan kali. Jadi mungkin lebih ke menjaga ini kali ya Bang, menjaga hubungan dengan mitranya kali. Benar. Ya. Karena kan kalau bisnis to bisnis itu lebih beratnya ke trust kali ya, karena kan jumlahnya yang besar gitu ya. Karena bukan dalam satuan atau dua atau beli dalam eceran gitu ya. Benar-benar. Untuk membangun hubungan dengan si mitra tadi, faktor apa sih yang paling penting untuk abang pastiin supaya si bahan tadi atau si dimsum tadi itu tetap cukup atau sesuai dengan timeline mereka gitu? Karena kan ada yang mungkin dia harus masuk barang nih, harus masuk si dimsum tadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali, dan memang supaya nggak bergeser gitu dari timeline jualannya dia. Artinya di dalam prosesnya juga
tidak hanya ke produk ya, jadi ke mitra juga. Mitra itu kita anggap bagian daripada keluarga. Ya, selain komunikasi yang baik, kemudian konfirmasi apabila ini contoh nih untuk saat ini dengan permintaan yang cukup banyak, artinya kita nggak bisa memenuhi mungkin semua yang dia pesankan. Nah, makanya kita konfirmasi. Jadi mohon izin ini kita kirimnya segini dulu ya, supaya yang lain juga kebagian. Kita juga mengharapkan kerelaan yang bersangkutan supaya ya bisnisnya tetap berjalan lancar. Kadang nggak hanya itu, mitra-mitra yang berprestasi juga kita berikan reward. Selain emas tadi, kita berikan freezer nih. Bahkan mereka ada yang bingung nih, sampai terharu kadang. Kok bisa dikasih gitu? Ya bisa gitu. Apa yang nggak bisa ya? Kita juga memotivasi yang bersangkutan supaya lebih bersemangat. Ya. Dan alhamdulillah saya punya mitra yang militan. Ya, yang sangat memang sudah kita anggap seperti keluarga. Jadi ya enjoy aja jualannya gitu. Iya. Jadi intinya sebenarnya teman-teman gimana caranya meningkatkan demand tadi adalah hubungan kali ya. Hubungan, karena secara neuroscience itu kan, apalagi wanita nih ya, siapa sih yang nggak suka emas, ya kan? Makanya rewardnya itu kita berikan emas berukir dinar gitu kan. Wah, itu keren banget. Itu rasanya gimana ya kalau kita dapat reward gitu ya, pasti bakalan terharu. Kalau boleh tahu nih Bang, berapa banyak sih sekarang mitra yang memang udah percaya gitu sama produsen dimsum ini? Kita punya kurang lebih ada sekitar 200-an. 200 mitra. Itu dari berbagai kota? Dari berbagai kota dan lintas profesi. Artinya mungkin kayak abang tadi ya, dia kerja di tempat lain tapi dia buka bisnis juga. Benar, gitu ya? ada yang TNI Polri, penyanyi, ya, kemudian ada dokter, pengacara dan segala macam, banyak banget. Oke. Kalau abang lihat sendiri untuk pasar dimsum ini lah, kalau dari kacamata kita coba keluar dari kacamata produsen ke mitra, pasar dimsum dari si penjual ke customer itu untuk saat ini masih menjanjikan atau kayak ya seperti itu akan tetap seperti itu gitu atau bakalan terus berkembang? Kedepannya ini sangat berkembang ya, artinya keyword ayam itu sendiri, ayam, olahan daging ayam khususnya, ayam sendiri itu sangat diminati. Kemudian ketika sudah diolah dengan cara yang lebih menarik itu dimsum apalagi lebih nikmat, itu peminatnya banyak banget. Bukan hanya dewasa, tapi kalangan anak-anak juga. Makanya seperti saya sampaikan tadi, inovasi produk tadi ya, tidak hanya yang reguler, kita juga menyediakan yang mini, supaya menengah ke bawah atau yang katakanlah anak-anak itu bisa beli gitu. Bisa ngerasain juga gitu ya. Iya. Oke, bacain dulu pertanyaan yang sudah dipilih oleh teman-teman panitia di studio. Yang pertama itu dari @anna_fz. Gimana caranya memilih jasa kirim yang tepat untuk kolaborasi agar sampai tepat waktu, produk aman dan terstruktur untuk masuk freezer lagi gitu. Oke, baik. Di awal kita selalu tetap ketika ada mitra baru ini ya, mitra baru, saya tetap bertanya dengan Mbak atau Mas siapa, saya sapa, kemudian domisili di mana. Artinya saya memastikan dulu ini calon mitra ini domisilinya di mana, agar kita bisa memperkirakan. Nah, kemudian ketika yang bersangkutan sudah menginformasikan saya dari sini. Nah, saya tetap akan bertanya, kira-kira bus atau travel apa yang melintas? Itu selalu saya pastikan agar ketika dalam proses pengiriman juga kita tidak sembarangan. Nah, setelah yang bersangkutan menginformasikan, oh bus ini, kita tinggal menyesuaikan yang di Medan dengan pengangkutan. Kemudian kita memperkirakan waktu. Contoh ya, kebanyakan misal ke arah Banda Aceh atau ke atas, itu kita gunakan Flamboyan atau Putra Pelangi. Jadi masih jalur darat ya? Masih jalur darat, yang jalur darat. Nah, kalau yang di Batam, itu kita gunakan kapal ya, dari Belawan. Kita juga sudah punya rekanan. Artinya yang bersangkutan juga menjamin.
Kemudian kita memperkirakan waktu. Dalam proses pengiriman kita gunakan styrofoam. Seperti yang saya sampaikan tadi, 12 jam ke atas itu tahan. Jadi mulai dari pendistribusian sampai di tangan konsumen, produknya tetap aman. Dan apabila dalam penerimaan terdapat barang yang rusak, kita jamin. Artinya kita ganti gratis. Tapi tetap disertakan dengan video unboxing nih ya. Oke. Biasanya itu dulu ya waktu ada kejadian-kejadian banjir, jadi pendistribusian barang yang arah ke Aceh itu terhambat, sehingga barangnya pun rusak. Nah, kemudian kalau ditanya rugi nggak gitu kan, nah itu sebagai pebisnis kita harus tanggung. Artinya kita harus siap nih dengan segala macam problemnya. Nah rugi atau enggak itu tergantung mindset ya. Karena yang membuat rugi itu dia hanya imajinasi. Kalau kita berimajinasi rugi, ya udah deh rugi. Gitu, ya. Sebenarnya musibah itu adalah ini ya, musibah itu adalah peluang. Peluang untuk kita belajar lebih baik. Nah itu sudut pandangnya ya yang dirubah. Ya, jangan ketika kejadian itu kita menganggap rugi, sebenarnya tidak. Jadi setiap musibah itu adalah peluang. Ya. Artinya kita bisa belajar lebih baik. Gimana caranya ya? Kira-kira kok begini segala macam ya itu sih. Mungkin sedikit menambahkan Bang, untuk yang jasa kolaborasi tadi, itu kerjasamakah memang nyari yang trusted, jasa pengiriman yang terpercaya, atau untuk yang terutama untuk yang di luar pulau Sumatera kali ya, atau ya udah pakai jasa pengiriman yang memang si mitranya pilih gitu? Yang pertama pilihan mitra dulu nih kita utamakan. Kemudian ketika memang sudah klop, kita kerjasama. Karena kalau udah sering, dan ternyata pengiriman tepat waktu, udah kerjasama. Artinya si jasa pengirim yang tadi sudah paham benar nih bagaimana gitu kan. Oh ya ini harus begini, perlakuannya ini begini. Oh sampai sana sebelum jam sekian nih, itu sudah tahu mereka. Mudah-mudahan menjawab ke Ana_FZ. Nanti kalau kayaknya nih mau ini ya, jasa mau bangun hubungan juga nih, kolaborasi juga nih sama Mungkin jasa Mbak Ananya dari mana ini? Ini nggak bilang soalnya di sosial media. Nanti boleh diketik lagi ya Mbak Ana dari mana posisinya. Terus Hailuna_Samsara. Frozen food dianggap makanan yang instan, dianggap juga makanan cepat basi. Lalu bagaimana mematahkan pendapat itu? Inovasi dan strategi marketing apa yang bisa menjadikan customer yakin? Jadi frozen food dianggap makanan cepat basi. Itu kembali lagi ini ya, rantai dingin. Artinya mulai dari dia menerima harus meletakkan di dalam freezer. Ya. Tidak boleh lebih dari 6 jam di luar suhu ruangan nih. Nah, kemudian strategi marketing apa yang bisa menjadikan customer yakin? Nah, seperti yang kita sampaikan, ketika produk yang diterima dalam keadaan rusak, kita jamin ganti yang baru. Itu satu. Kemudian ketika dia berprestasi, kita berikan reward. Itu dia. Yang penting rantainya tadi ya. Rantai dingin. Rantai dingin tadi. Dan ada edukasinya juga kah? Apakah di edukasi setelah barang sampai atau memang di packaging? Jadi yang dikirimkan sudah ketika mereka bertanya di awal ingin bermitra, kita berikan sebuah PDF ya, atau kita juga ada website. Jadi sudah memang benar dijelaskan bahwasannya cara penyimpanan seperti apa, kemudian tidak hanya penyimpanan, penyajiannya juga kita sampaikan. Baik itu yang dikukus maupun digoreng. Jadi sehingga ketika mereka menyajikan kepada customer juga dalam keadaan memang benar-benar sudah matang dan nikmat. Nah mungkin tambahan buat Kak Hailuna tadi, rantai dinginnya itu catatannya yang pertama, kemudian edukasi yang benar-benar jelas ya Bang. Edukasi yang benar-benar jelas, sama strategi marketing tadi yang udah dijalankan adalah memanfaatkan iklan sosial media. Jadi mungkin berbeda ya strategi marketing antara bisnis to bisnis dengan bisnis to customer. Betul. Ya kan? Kalau bisnis customer itu lebih kepada diskon kali ya. Ini untuk calon mitra mungkin saya menginformasikan bagi teman-teman yang ingin membuka usaha dimsum yang memang segmentasi pasar itu bisnis to customer, mungkin ya dalam bentuk marketingnya strategi marketingnya itu mungkin diskon.
potongan harga tadi ya, kemudian apa namanya, bundling ya, mungkin bundling. Nah kalau kita di bisnis to bisnis itu, saya rasa kalau diberikan diskon itu kurang tepat, mungkin lebih kepada reward. Reward, ya. Karena kan tujuan dia berbisnis to customer, menjual kembali gitu kan. Sepertinya lebih tepat kepada reward gitu. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab Kak Hailuna Samsara dan tadi Kak Ana itu dari Semarang ternyata Bang. Nah, mana tahu mau bermitra juga boleh, nanti langsung hubungi aja Bang Agung di Ahlinya Dimsum, @ahlinya dimsum, nah itu bisa di situ ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan yang sudah dibacakan, yang sudah masuk dari Kak Ana FZ dan juga Hailuna_Samsara. Dan selanjutnya saya mau nanya ini Bang, gimana sih cara menangani tantangan terkait perubahan tren konsumen yang tadinya yang makanan kita nggak bilang makanan nggak sehat, maksudnya makanan yang sering kali digoreng gitu kan, ke yang di zaman sekarang orang udah mulai memperhatikan makanan-makanan sehat gitu, makanan-makanan yang penyajiannya atau bahan bakunya sehat juga, bergizi gitu. Nah itu gimana sih? Tidak hanya kita memastikan produk yang diproduksi halal, kita juga bekerja sama dengan Balai POM. Oke. Kita buat namanya, kita sebut program itu CPPOB ya. Nah, jadi sejauh ini di produksi itu cukup intens, dari teman-teman dari Balai POM juga sering mengadakan gap assessment ya terkait produk kita. Tujuannya adalah agar produk yang didistribusikan ini memang benar-benar tidak hanya higienis, kemudian sehat sampai di tangan customer. Jangan sampai produk yang diterima itu rusak atau sudah terkontaminasi. Nah, itu yang sangat-sangat kita jaga sampai saat ini. Oke. Kemudian mungkin kalau orang yang tidak suka goreng, biasanya menunya dikukus. Dikukus. Jadi saya rasa bahan utama itu mulai dari ayam atau udang itu sangat-sangat itu sehat ya. kok. Sehat ya. Sehat, sangat sehat jika kok. pengolahannya tepat. Artinya Gini, frozen food ya, kalau produk yang kita cetak itu kan dalam keadaan memang mentah. Ketika dia dimasak memang benar-benar matang, kita makan, selain nikmat kita dapat sehatnya. Tapi kalau dia masaknya nggak tepat, dia setengah matang, dimakan malah mungkin nanti mual. Iya betul, atau malah sakit perut ya karena nggak ya. matang tadi. Oke. Ya mungkin saya mau nanya lagi nih ke Bang Agung, mau dibawa kemana sih si produsen dimsum ini ke depannya? Jadi kita berharap ya produsen dimsum Medan itu sebagai barometernya ya, artinya kita bisa memberikan manfaat yang cukup luas ya, karena mulai dari namanya Cipta Buana Mandiri. Cipta itu kan kita menciptakan, buahnya itu alam. Nah, hasil alam mulai dari pertanian itu ada cabai, mungkin sampai saat ini kita produksi itu sangat-sangat besar cabai, kemudian peternakan, hasil ternak itu ayam, dan hasil lautnya itu udang. Nah, jadi kita mengkolaborasikan 3 hasil alam ini mandiri. Nah, mandiri itu kita buat secara mandiri. Jadi kita berharap Cipta Buana Mandiri sebagai perusahaan, di situ ada produsen dimsum Medan, memberikan manfaat yang sangat-sangat luas. Ya, tidak hanya ruang lingkup seperti yang mungkin saat ini sering kita lakukan ya. Kita mengeluarkan dana CSR itu setiap bulan kita bagikan dalam bentuk sembako di masyarakat sekitar Medan Perjuangan. Kemudian kita sering mengadakan reward mitra, dan pekerja itu kita sering adakan gathering. Jadi kebermanfaatan itu dirasakan semuanya. Iya betul, bahkan dari pekerja sampai ke mitra semuanya ngerasain gitu ya Bang. Mungkin pertanyaan terakhir, karena waktu kita terbatas hari ini, untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin mau entah itu bermitra, entah itu baru mau mulai berbisnis dan mungkin kepikiran kayaknya aku jadi produsen aja sih, kayaknya lebih menguntungkan gitu, mungkin ada di sebagian orang luar sana yang berpikir seperti itu. Kira-kira apa sih Bang yang memang harus dari awal dipersiapkan gitu dengan segala kemungkinan-kemungkinan ke depannya? Mental kali ya. Mentalnya harus siap. Ya. Artinya setiap profesi itu punya kata kunci. Ya. Kalau mungkin saya sebagai leader di pekerjaan harus punya kata kunci pengaruh. Karena kita punya banyak personil anggota gitu ya. Kemudian
sebagai seorang guru, ini kan kita harus punya kata kunci cerdas. Artinya kita mencerdaskan orang yang memang belum memiliki ilmunya. Ya. Nah, kemudian sebagai seorang pengusaha, kita harus punya kata kunci yang tangguh. Ya. Tantangan dan rintangan itu ada. Artinya kembali ke mindset itu tadi, segala sesuatu yang kurang baik yang kita dapati atau musibah itu sebenarnya adalah peluang kita untuk belajar lebih baik. Jadi kembali lagi ya, tetap mindset intinya ya. itu yang sangat penting ya, karena memang contoh kalau kata guru itu ada paradox of candy. Mungkin ada beberapa orang yang pernah dengar, saya mengibaratkan, oh di kantong ini ada permen. Mas mungkin sukanya permen apa? Kopiko ya, ganti yang ngopi gitu. Iya. Kata Pak D gitu ya. Nah, saya kasih Kopiko tapi nggak ada bungkusnya ini. Saya kasih. Mau nggak makan? Enggak ya. Tapi kalau saya ambil dari saku saya ada bungkusnya ini, saya kasih. Mau makan? Makan. Setelah dimakan bungkusnya mana? Dibuang. Ya. Artinya gini, bungkus itu adalah sesuatu yang tidak kita suka, benar ya. Baik itu bencana, musibah atau apapun itu yang memang tidak kita sukai. Nah, isi daripada bungkus itu adalah rezeki. Segala sesuatu yang kita suka itu baik kebahagiaan, karir dan segala macam. Nah, ajaibnya dalam kehidupan orang nggak akan mau nih makan permen tanpa bungkus. Iya betul. Dia hanya akan makan permen dengan bungkusnya. Nah, arti kan yang diperlihatkan di awal itu adalah musibah sebenarnya. Kalau kita menerima musibah itu dengan baik, artinya ya kita dapat isinya. Tapi kalau di awal sudah menolak, mengeluh, kita nggak akan dapat apa-apa. Gitu Betul. Wow, luar biasa obrolan hari ini ya. Jadi Bang Agung juga buka kelas di Medan atau hanya di 4 kota tadi? Hanya di 4 kota tadi ya? Jadi kebetulan saya juga belajar dari guru, chef, ya, mengenai roti, kemudian ada teh tarik, pengolahan ayam penyet, mini pau, dan segala macam. Oke, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini ya teman-teman yang ada di rumah atau yang masih ada di kantor dan dengerin obrolan kita pada hari ini. Dan buat banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab, nanti mungkin teman-teman boleh nanya langsung kali ya Bang. Boleh. DM Instagram Bang Agung itu @alinya_dimsum. Jadi teman-teman boleh langsung nanya. Kalau mau, karena tadi kan nggak ada kelas online di Medan ya, jadi di kota lain. Jadi kalau teman-teman mau nanya langsung ke DM juga diperbolehkan. Boleh ya Bang? Boleh. Itu Mbak Hana itu. Iya, tadi banyak mau soalnya. Mbak Hana tadi mau kelas online itu, Anna_FZ mau buka kelas online. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di live kita hari ini, jangan lupa masih ada kesempatan buat di storyin, karena tadi pertanyaan udah dibacain, di storyin, di post. Jangan lupa follow @indibis.sumatera dan @ahlinya_dimsum, di follow dan di tag ya ke story. Sekali lagi makasih banyak Bang Agung sudah bersedia hadir di studio kita hari ini. Banyak ilmu yang sudah mungkin teman-teman di rumah dapatkan dan saya juga dapatkan hari ini. Luar biasa ilmunya. Ya, mungkin ada terakhir yang mau disampaikan Bang dari Bang Agung. Apa ya kali ya? Mungkin kepada teman-teman yang ingin berbisnis atau bermitra atau juga yang mau ikut kelas online kali ya. Bisa DM saya. Oke, kelas online ada ya Bang? Online ada ya berarti ya? Online ada. Nah, jadi bisa DM. Kedepannya mungkin saya akan bangun sebuah platform. Karena kan kalau yang saat ini bisnis itu konvensional, artinya ada satu orang yang butuh 10, ya kita cetak 10, kan gitu. Nah, mungkin kedepannya teman-teman yang ingin ikut kelas online, kita cukup buat satu platform, kita sediakan mana yang mereka butuh, ya udah berapapun orang yang butuh ini ya kita cukup buat satu aja. Itu sih. Oke, nah jadi buat teman-teman yang mau ikutan kelas online atau mau bermitra atau mau tanya-tanya juga nggak apa-apa, langsung follow @ahlinya_dimsum ya, langsung nanya ke Bang Agung. Oke, sekali lagi makasih banyak Bang Agung sudah menyediakan waktunya di studio kita untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di luar sana yang sudah nontonin kita dari awal tadi sampai dengan jam 15.51 pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan kita di Indicast episode ke-9 ini. Jangan lupa dengerin juga, tonton juga episode-episode yang sebelumnya. Dan akhir kata, kita mau minta maaf juga kalau ada kesalahan kata-kata atau ada kekurangan yang sudah
kita tanpa sengaja sudah kita ucapkan pada hari ini. Makasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.